أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Marhaban bikum pada majelis muzakarah kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan apa yang beliau tulis di dalam kitab ini. Allahumma amin. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas bab berikutnya. Setelah membahas bab ilmu, kita akan masuk kepada bab al-iman. Teman-teman sekalian, kita punya dua mustalah yang sering dipertanyakan oleh orang-orang, yaitu mustalah istilah kata iman dan Islam. Para ulama mengatakan bahwasanya antara iman dan Islam itu jika disatukan pada satu konteks, maka maknanya berbeda. Akan tetapi, jika iman saja yang disebutkan atau Islam saja, maka ada talazum antara iman dan Islam tersebut. Jadi dikatakan, idza ijtama'a iftaraqa, wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau dua kalimat ini bersatu, maka maknanya berbeda. Jika mereka berpisah, maka maknanya, jika iman saja yang disebut, maka sudah termasuk Islam di sana. Jika Islam saja yang disebut, maka sudah termasuk iman di sana. Jika seandainya makna iman itu dengan maknanya sendiri, maka yang dimaksud dengan iman adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati. Al-af'al al-qalbiyah, hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad. Adapun Islam itu merujuk kepada makna yang berkaitan dengan al-af'al al-jawarih. Ya, af'alul jawarih. Perbuatan yang berkenaan atau berkaitan dengan fisik, perbuatan badan. Ini diambil dari sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril. Tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mal iman? Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab malaikat Jibril, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, dan seterusnya. Ini semua adalah perbuatan hati. Adapun tatkala malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, dan seterusnya. Jika kita perhatikan, ini semua berkaitan dengan al-a'mal atau a'malul jawarih, perbuatan yang berkenaan dengan perbuatan fisik, perbuatan badan. Maka teman-teman sekalian, insya Allah kita akan membahas di sini tentang pembahasan iman. Dan di sini Mami rahimahullahu ta'ala membuka bab ini dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk kepada ayat ini, alangkah baiknya atau bagusnya kita membahas pertama kali tentang ayat pertama daripada surat Al-Anfal. Dalam ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab kegelisahan atau pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan masalah Anfal. Dalam hal ini, Anfal itu diterjemahkan sebagai ghanaim atau ghanimah, harta rampasan perang. Ketika itu teman-teman sekalian, perang Badar, pasca perang Badar,
Nah, para sahabat itu pada perang Badar itu, teman-teman sekalian, itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu didominasi oleh para pemuda. Mereka yang bertugas untuk menyerang. Sementara kelompok yang kedua itu didominasi oleh para syuyukh, oleh orang-orang yang sudah senior. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang bertugas menjaga Rasulullah SAW. Setelah peperangan itu terjadi, ternyata para sahabat ini berkonflik. Oleh karena itu disebutkan di sini bahwasanya pada perang Badar itu para sahabat itu terbagi menjadi salasata aslas, 3 kelompok. Sulusun fi nahril adu, ya. Satu kelompok menyerang, berada di barisan depan, wa sulusun khalfahum ridaan lahum. Sepertiganya lagi berada di tengah sebagai benteng. Wa sulusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahrusunah. Dan sepertiganya lagi menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma fatahallahu alaihim ikhtalafu fil ghanaim. Ketika Allah SWT memberikan kepada para sahabat kemenangan, mereka berbeda pendapat tentang ghanimah. Faqala alladziina kanu fi nahril adu nahnu ahaqqu bil ghanaim. Para pemuda yang mereka itu berperan di medan tempur, berhadapan langsung dengan musuh, mengatakan, kamilah yang paling berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang itu. Ya, nahnu wa linal qital, katanya. Karena kamilah yang berperan, ya, berperan besar untuk menyerang musuh. Wa qala alladziina kanu ridaan lahum. Sementara kelompok yang didominasi oleh para senior, ya, mereka yang berperan sebagai benteng pertahanan, ya, mereka mengatakan lastum bi aula biha minna. Kalian tidak lebih utama dengan harta rampasan perang itu dibandingkan kami. Wa kunna lakum ridaan. Dan peran kami juga besar karena kami berperan untuk menjadi benteng kalian. Wa qala alladziina aqamu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lastum bi ahaqqi biha minna. Kalian tidak lebih berhak dari kami, katanya orang-orang yang membersamai Rasulullah SAW. Kunna nahnu harisan di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kamilah yang berjasa untuk menjaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatanaza'u fiha ila Rasulillah sallallahu. Nah, pertikaian ini dibawalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat pertama dari surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau tentang anfal, harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah bahwasanya hak prerogatif untuk membagi harta rampasan perang itu adalah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Kisah ini, teman-teman sekalian, ditegaskan oleh riwayat dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Satu ketika beliau bertanya kepada sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit tentang anfal. Maka Ubadah ibn Samit berkata, "Fina nazalat ma'syara ashabi Badrin. Hina ikhtalafna wa sa'at fihi akhlaquna." Ayat tentang anfal, tentang harta rampasan perang itu, katanya Ubadah bin Samit, itu turun kepada kami. Siapa itu? Kami yang pergi berangkat untuk perang Badar. Tatkala kami itu berbeda pendapat dan saat fihi akhlaquna. Ya, kami sudah mulai bersikap dengan sikap yang tidak baik. Id intaza'ahu Allahu min aidina faj'alahu ila rasulih faqassamahu 'ala sawa. Maka karena kami bertikai, Allah Subhanahu wa taala mencabut hak untuk membagi harta rampasan perang itu dan dijadikan kepada baginda Nabi SAW. Maka oleh Nabi SAW harta rampasan perang itu dibagi rata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Fattaqullah, maka bertakwalah kalian. Wa aslihu dzata bainikum, dan hendaknya kalian berbaikan sesama kalian. Jangan ada perpecahan. Apalagi ini karena harta rampasan perang. Wa athi'ullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, seandainya kalian benar-benar beriman. Di sini ada kutipan
dari salah satu kitab tafsir disebutkan lamma amarallahu subhanahu wa ta'ala bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi fil ayatil mutaqaddimah thumma qala ba'da dzalik in kuntum mu'minin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat yang sedang bertikai ketika itu untuk mentaati Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala mengikat taat itu dengan perkataannya in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Kenapa? Jawabannya li'annal iman yastalzimut ta'ah. Sebab konsekuensi dari sebuah keimanan adalah ketaatan. Baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jika kalian benar-benar beriman maka kalian akan taat kepada Allah dan Rasulnya, lantas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelah itu sifat-sifat dari orang-orang yang beriman. Maka masuklah kita kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, maksudnya di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan kepada mereka Allah, maka hati mereka akan bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah keimanan mereka. Ini ciri-ciri yang kedua. Tapi yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhannya. Baik. Kemudian ciri-ciri yang keempat, alladzina yuqimunas shalah, mereka senantiasa mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rezeki mereka, mereka senantiasa berinfak, menginfakkan rezeki mereka di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan mereka yang sudah mengumpulkan 5 sifat yang disebutkan dalam ayat ini, merekalah orang yang benar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan sebagai balasan atas keimanan mereka, mereka dijanjikan 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan baca tafsir daripada 3 ayat ini dari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama. Disebutkan di dalam ayat ini innamal mu'minun. Kita belajar di dalam ilmu nahwu bahwasanya innama di sini adalah tufidul hasri. Ya, membatasi orang-orang yang benar-benar beriman itu, sifat-sifat mereka itu ada pada ayat-ayat ini. Wal maknanya secara garis besar, laisal mu'minuna alladzina yukhalifuna Allah wa rasulah. Jadi orang beriman itu bukan mereka yang senantiasa menentang perintah Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna as-sadiqun fi imanihim alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Akan tetapi orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang jika disebutkan kepada mereka Allah, diingatkan kepada mereka akan Allah, maka hati mereka itu bergetar. Yang dimaksud dengan wajilat dalam ayat ini disebutkan adalah khudu'at wa khafat wa raqqat qulubuhum. Hati mereka itu khudu', tunduk, dan takut, dan lembut hati mereka tatkala disebutkan atau diingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menyebutkan ada satu permasalahan di sini, teman-teman sekalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang beriman itu adalah tatkala hati mereka tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, kan gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menyebutkan bahwasanya ciri-ciri orang-orang beriman itu tatkala hati mereka itu merasa tenang. Ada itmi'nan, ada rasa tenang dalam hati mereka. Tapi di dalam ayat ini justru kebalikannya. Jadi mereka yang ketika mengingat Allah, kalau menurut versi ayat ini adalah mereka yang hatinya itu merasa takut. Jadi ada muncul pertanyaan, bagaimana mungkin rasa takut dan rasa tenang itu bersatu? Karena rasa tenang itu bertentangan dengan rasa takut. Orang yang tenang berarti nggak takut. Orang yang takut berarti dia tidak tenang. Maka dijawab oleh Imam Baghawi dalam tafsirnya, fa in qila alaysa qad qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Fa kaifa takunu tuma'ninatu wal wajalu fi halatin wahidah. Di ayat yang lain Allah SWT berkata, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hati mereka tenang tatkala mengingat Allah. Di sini disebutkan idza dzukirallah, jika mereka mengingat Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka takut. Fa kaifa takunu tuma'ninah wal wajal fi halatin wahid. Maka bagaimana caranya kita mengumpulkan rasa takut dan rasa tenang itu? Qila, maka jawabannya al-wajalu 'inda dzikril wa'id wal 'iqab. Wajal itu, rasa takut itu ya akan terjadi jika disebutkan kepada dia al-wa'id, janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang pedih, wal 'iqab, dan siksaan. Sementara sebaliknya tuma'ninah itu 'inda dzikril wa'di was thawab. Tatkala diingatkan atau dia mengingat al-wa'd, janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga, was thawab, dan pahala. Fal qulub tujal idza dzukirat, maka hati orang-orang itu mereka akan merasa takut jika yang disebutkan itu adalah berupa siksaan, dan hati-hati mereka itu akan tenang jika yang disebutkan itu adalah pahala. Al-Imam Abul Barakat An-Nasafi di dalam kitab tafsirnya mengatakan, ada riwayat dari Al-Imam As-Saddi. Beliau mengatakan wajilat qulubuhum itu inda dzikril wa'id wa tatma'innu qulubuhum itu bil wa'd. Maksudnya apa? Sebenarnya tidak ada pertentangan antara rasa takut dan rasa tenang itu. Jadi ini halah, ini satu keadaan, wa hadha halah, wa hadhi halah, dan ini satu keadaan yang lain. Jika kita itu mengingat Allah dari sisi ada azab Allah yang pedih, maka hati kita memang patut untuk merasa takut. Maka rasa takut inilah akan mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan. Tapi tatkala kita melihat Allah dari sisi bahwasanya Allah menyiapkan balasan yang begitu besar untuk amal soleh yang kita lakukan, maka kita akan merasa tenang. Dan inilah yang menjadikan hati kita tenang. Maka tidak ada pertentangan di sana. Ini sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya beliau katakan di sini, wa huwa qauluhu ta'ala, dan kedua keadaan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung di dalam firman-Nya di dalam surah Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah menurunkan Al-Qur'an yang mana di dalam Al-Qur'an itu ada hal-hal yang menjadikan orang-orang itu merinding, ketakutan. Dengan apa itu? Bil wa'id. Maksudnya apa? Dengan siksaan-siksaan yang tercantum di dalam Al-Quran bagi para pemaksiat. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ini keadaan berikutnya. Apa itu? Kemudian ada orang-orang yang talinu juluduhum wa qulubuhum. Maksudnya apa? Hati mereka merasa tenang. Dengan apa? Bil wa'di. Bil wa'di. Bil wa'di maksudnya apa? Dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga di dalam Al-Quran. Baik. Kemudian perlu juga kita fahami teman-teman sekalian, bahwasanya ahlul haqiqah, para ulama-ulama yang sudah sampai kepada tahap haqiqah itu menyebutkan bahwasanya rasa takut itu terbagi menjadi dua. Al-khaufu ala qismain. Yang pertama adalah khaufu iqabin, yang kedua adalah khauful haibah wal azam. Rasa takut yang didasarkan karena ketakutan terhadap siksaan, dan yang kedua adalah ketakutan yang didasarkan oleh rasa ta'zim. Rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasa takut yang pertama itu adalah khaufu al-usah. Rasa takut yang dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Sementara rasa takut yang kedua itu adalah khauful khawas. Rasa takut yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah sampai kepada derajat irfan, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Li'annahum ya'lamuna 'azamatallahi 'azza wa jalla fayakhafunahu ashadda khaufin. Sebab mereka itu mengetahui bagaimana keagungannya Allah Subhanahu wa taala,
Maka dengan pengetahuan mereka itu yang menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang bermaksiat, fayakhafuna iqabah, mereka takut terhadap iqab, terhadap siksa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman di sini dalam ayat ini adalah idza dzukirallahu wajila qalbuh wa khafahu ala qadri martabatihi fi dzikrillah. Maka orang-orang yang beriman di sini yang dimaksud dalam ayat ini terbagi menjadi beberapa martabah, beberapa derajat. Ada orang-orang yang beriman itu takutnya itu didasarkan karena pengetahuan mereka terhadap kemahaagungannya Allah. Tapi ada juga orang yang takut itu didasari karena mereka itu takut terhadap ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Wahada muhim. Ini penting diketahui agar kita tidak salah paham terhadap ketakutan yang dimaksud di dalam ayat ini. Qala innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang memiliki ciri-ciri, di antaranya alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang mana jika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka akan bergetar ketakutan. Baik. Lantas ada muncul pertanyaan lagi teman-teman sekalian. Dalam ayat ini saja ya. Apakah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat-ayat ini dan Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan uslubul hasr, maksudnya membatasi orang-orang beriman itu dengan orang-orang yang memiliki 5 sifat ini saja. Apakah maknanya? Orang-orang yang beriman dan belum sempat melakukan 5 hal ini, dia tidak dianggap sebagai seorang beriman. Nah, Imam An-Nasafi, teman-teman sekalian, dalam tafsirnya, beliau mengatakan, menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan, laisa dzikru hadhihi sifat li syarti thubutil iman bi ijma'il ummah. Anna man amana an i'tiqadin aw wa iqrarin ala sihhah thumma mata min sa'atihi qabla an yujad minhu syai'un min hadhihi sifat fahuwa mu'min. Apa katanya? Syuf. Para ulama, ya, para umat itu sudah berijma bahwasanya 5 hal yang disebutkan di dalam ayat ini bukan syarat orang itu dianggap beriman. Bukan. Maknanya atau dalam artian tatkala orang itu dia berikrar, dia bertasdik, dia membenarkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah beriman. Dia sudah beriman. Makanya dikatakan dia fahuwa mu'min. Dia sudah dihitung sebagai orang yang beriman. Baik. Lantas apa tafsirannya tatkala ayat ini dimulai dengan innama? Kalau bukan untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak memiliki 5 sifat ini. Maka disebutkan walakin yahtamilu salasata awjuhin sahihah. Ya, ada 3 tafsiran yang benar, yang tepat untuk menafsirkan hal ini. Yang pertama adalah innama di sini didatangkan itu untuk mendatangkan makna innamal mu'minuna alladzi haqqaqu imanahum bihadhil af'al. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang membuktikan keimanan mereka itu dengan melakukan hal-hal yang 5 ini. Jadi kalau saya beriman, tentunya kita gampang mengakui diri kita beriman. Tapi kalau membuktikan bahwasanya kita itu beriman, dengan cara apa? Inilah caranya membuktikan itu. 5 hal. Yang pertama, kalau disebutkan nama Allah, hati kita bergetar. Jika dibacakan ayat Al-Quran, keimanan kita bertambah. Kemudian, senantiasa bertawakal kepada Allah. Menjaga sholat 5 waktu dan menunaikan zakat. Baik itu infak yang wajib berupa zakat maupun infak yang sunnah, yang mustahab, ya, memberikan harta kepada fakir miskin. Ini adalah tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan innama, uslubul hasr. Baik. Makna yang kedua, innamal mu'minuna alladzina dhahara sidquhum 'indakum bihadzal af'al. Karena kan kita paham bahwasanya di masa itu, ya, perang Badar itu masih ada orang-orang munafik kan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka ayat ini diturunkan untuk mengetahui siapa sebenarnya di antara para sahabat itu yang benar-benar beriman dan di mana di antara mereka itu yang termasuk orang munafik. Maka disebutkanlah diturunkanlah ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya jika kalian menginginkan atau ingin mengetahui
ciri-ciri orang-orang yang benar-benar beriman di antara kalian, maka ada 5 cara mengetahui. Kalau disebutkan kepada mereka nama Allah, mereka akan takut bergetar. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Adapun orang yang munafik, mereka biasa-biasa saja. Wahakala. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga adalah innamal mu'minuna alladzina qabilu wa'taqadu hadhil af'al. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang qabilu, menerima kewajiban. Ini kan semua taklif kan. Kewajiban salat, zakat, ya. Ini semua taklif. Maka di antara alamat keimanan orang itu adalah tatkala dia menerima dengan sudi. Taklif ini, kemudian dia meyakini bahwasanya hal itu wajib. Nah, itu yang dimaksud itu yang diminta di dalam ayat ini. Dan ini ya sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fakhallu sabilahum. Yang penting mereka itu taubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka lepaskan mereka. Cukup dengan itu. Wa huwa 'alal qabuli wal i'tiqad. Maka yang dimaksud di dalam ayat atau 3 ayat di sini menyebutkan 5 sifat tersebut adalah yang dimaksudkan itu adalah orang-orang beriman itu meyakini 5 hal ini dan menerima 5 hal ini. Meyakini 5 hal ini maksudnya apa? Mereka meyakini kewajiban 5 hal ini. Kemudian mereka juga menerima hal ini ya dengan sudi. Jadi di awal dia beriman itu dia langsung, saya beriman bahwasanya salat itu wajib, zakat itu wajib dan seterusnya. Meskipun dia tidak memiliki masa yang cukup untuk melakukan hal-hal ini. Misal dia itu berimannya jam 9. Jam 10 dia sudah meninggal dunia. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat zakat. Apakah sudah masuk kategori orang beriman? Karena qat'an dia belum bisa mengamalkan 5 hal ini. Maka jawabannya dengan tafsir yang ini iya. Karena yang diminta itu cukup dia meyakini kewajiban 5 hal ini dan dia menerima hal itu. Dia katakan seandainya saya masih hidup, saya akan melakukan itu dengan sudi dan senang hati. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Apa itu? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang dimaksud dengan wajilat di sini adalah khafa. Ya, khafat wa raqqat. Maksudnya apa? Hatinya takut. Ya, hatinya takut dan hatinya lembut. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan 3 sifat aja sekarang ya. Baik. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khazin di dalam kitab tafsirnya Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil mengatakan bahwasanya yakni wa idza quri'at alaihim ayatul Quran zadathum tasdiqan lahum. Tasdiqan ya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu akan bertambah pembenarannya terhadap ayat-ayat tersebut. Imam Ibnu Abbas mengatakan wal ma'na annahu kullama ja'ahum syai'un min 'indillahi amanu bihi fayazdaduna bidzalika imanan wa tasdiqan. Maksudnya apa? Setiap datang kepada mereka ayat-ayat, kita mesti pahami teman-teman sekalian bahwasanya ayat ini turun di masa diturunkannya wahyu, ya atau tidak? Nah, tentunya ketika turun ayat ini, ayat Al-Qur'an belum sempurna, ya kan? Nah, maka yang dimaksudkan dengan zadatuhum imana, iman mereka bertambah setiap ada ayat-ayat Allah yang turun setelah itu, setelah turunnya ayat ini, ada ayat-ayat baru yang turun, maka mereka mengimani ayat tersebut. Maka dengan mereka mengimani ayat tersebut, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di anna ziyadatal iman bi ziyadatit tasdiq. Sebab bertambahnya iman itu ya tergantung pada bertambahnya sesuatu yang kita benarkan. Maka semakin banyak ayat yang turun dan semakin mereka membenarkan ayat-ayat yang turun tersebut, maka semakinlah iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama kayak
Kayak orang awam misalnya, orang awam kita cuman misalnya baru paham tafsir 5 atau 6 ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Ya sudah, keimanan kita sebatas itu saja. Pengetahuan kita terhadap yang 6 itu. Ya kan? Tapi tatkala kita pahami lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu, maka semakin bertambah yang kita benarkan. Maka tatkala pembenaran kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an itu semakin banyak, maka semakin banyak pula atau bertambah pula keimanan kita terhadap Al-Qur'an. Bedakan aslul iman dengan iman secara tafsir. Kalau aslul iman, ya kita itu sama-sama beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Bahwasanya itu adalah firman Allah SWT. Akan tetapi tafsirnya, isi daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu kan kita belum ketahui. Maka semakin banyak yang kita pahami, semakin banyak yang kita kaji isi daripada ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, maka semakin banyak hal-hal yang kita yakini, maka semakin bertambah pula dengan itu keimanan kita. Makanya di sini ada dua wajah disampaikan ya. Wajah yang pertama adalah wa huwa alladhi alaihi ammatu ahli ilmi ala ma hakahu al-wahidi anna kulla man kanat ad-dalail indahu aktsaru aqwa kana imanuhu azyad. Ada dua wajah dalam masalah ini teman-teman sekalian. Dua versi. Yang pertama adalah, dan ini disampaikan alaihi ammatu ahli ilmi. Kebanyakan para ahlul ilmu mengatakan bahwasanya apa yang dimaksud dengan wa idza tutla alaihi ayatuna adalah hujjah. Maka orang kalau semakin banyak hujjahnya, semakin banyak dalil-dalil yang dia ketahui, maka semakin bertambah atau tidak keimanannya? Semakin bertambah. Ya kan? Berbeda orang yang mengetahui 10 dalil dan mengetahui satu dalil saja. Tentunya semakin banyak dalil-dalil, hujjah-hujjah yang diketahui, maka semakin bertambah pula keimanannya. Baik. Versi yang kedua, wa annahum yusaddiquna bi kulli ma yutla alaihim min indillah walamma kanat at-takalif mutawaliyah fi zamani Rasulullah SAW fakullama tajaddada taklif sadaqu bihi fayazdaduna bidzalika al-iqrar tasdiqan wa imanan. Wa minal ma'lum anna man sadaqa insanan fi syai'aini kana akbar mimman saddaqahu fi syai'in wahid. Apa katanya? Versi yang kedua itu adalah seperti yang kita jelaskan barusan, bahwasanya taklif, kewajiban-kewajiban dari Allah SWT yang wajib diimani itu di zaman Nabi SAW itu belum sempurna. Belum sempurna. Maka di antara bukti keimanan mereka adalah tatkala mereka dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Apa yang dimaksud dengan bertambah keimanan mereka? Tatkala semakin banyak takalif, kewajiban-kewajiban yang dibacakan kepada mereka melalui ayat-ayat Allah. Karena kan kewajiban-kewajiban itu turun dari ayat Allah, dari firman Allah. Baik itu yang matlu, yaitu Al-Quran, maupun ghair matlu, yaitu As-Sunnah. Maka semakin banyak takalif itu mereka ketahui, mereka pahami, mereka benarkan, mereka terima, maka semakin banyak pula keimanan mereka. Jadi bertambahnya keimanan di sini itu dilihat bi'tibari ta'alluqihi. Dilihat dari ta'alluqnya, keterkaitan pembenaran itu kepada apa? Makanya disebutkan di sini wa minal ma'lum. Di antara hal yang sudah kita ketahui bersama, annaman saddaqa insanan fi syai'ain. Siapa yang membenarkan seseorang pada dua hal, akbar mimman yusaddiquhu fi syai'in wahid. Lebih banyak pembenarannya daripada orang yang membenarkan orang tersebut pada satu hal saja. Ya atau tidak? Mana yang lebih banyak imannya? Yang beriman kepada dua atau satu? Dua. Wahakadha. Ini adalah tafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, idza tuliyat alaihim ayatuhu ay hujjatuhu, hujjah-hujjahnya Allah Subhanahu wa taala, atau tafsir yang kedua adalah takalifuhu, taklif-taklif dari Allah Subhanahu wa taala, zadathum iman, bertambah pula keimanan mereka. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, dan dengan ini kita tutup majelis kita, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Al-Imam Al-Khazin, ma'nahu yufawwiduna jami'a umurihim ilaih. Mereka senantiasa menyerahkan segala perkara-perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yarjuna ghairah. Dan mereka tidak pernah berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna siwah.
dan mereka tidak pernah takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal mu'mina idza kana wasiqan biwa'dillahi wa wa'idihi kana minal mutawakkilina 'alaihi la 'ala ghairihi. Dan ketahuilah, kapan orang itu mampu meyakini sebesar-besarnya, percaya sepenuhnya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga bagi orang yang taat, neraka bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat, kana minal mutawakkilin alaih. Insyaallah dia akan digolongkan sebagai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La ala ghairihi, dan bukan kepada selain Allah. Wahia, dan sifat tawakal ini darajatun aliyatun, adalah derajat yang tinggi. Wa martabatun syarifatun, dan martabat yang mulia. Di annal insan yasiru bihaitsu la yabqa lahu i'timadun fi syai'in min umurihi illa 'ala Allah. Sebab dengan tawakal orang itu sampai pada satu titik di mana tidak ada lagi tempatnya berserah, menyerahkan dirinya dan seluruh perkaranya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kesimpulannya pada kajian kita malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mulai berbicara tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman. Apa saja ciri-ciri orang yang beriman itu? Di dalam ayat ini disebutkan 5. Yang sudah kita bahas adalah 3. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika diingatkan kepada mereka Allah, maka hati mereka takut. Dan kita sudah bagi rasa takut itu terbagi menjadi 2 katanya kan. Ada takutnya pemaksiat, ada takutnya ulama. Takutnya pemaksiat itu dia takut api neraka. Dia takut diazab karena dosa-dosanya. Sementara takutnya para ulama itu bukan berdasarkan dari ketakutan mereka terhadap azab Allah, tidak. Tapi ketakutan mereka itu berdasarkan pengetahuan mereka terhadap kemahaagungannya Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihi ayatuhum zadatuhum iman. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanan mereka. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah di sini? Tafsir yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah adalah hujjahnya. Maka siapapun yang lebih banyak hujjahnya, maka semakin bertambah keimanannya. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayatuhu di sini adalah takalif, kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di kampung mungkin tahunya kewajiban itu salat, zakat, puasa, haji. Padahal takalif itu semakin banyak. Tatkala datang tuan guru di kampung mengajarkan kitab fikih, menjelaskan tentang takalif yang banyak itu, maka semakin banyak yang kita imani. Semakin banyak yang kita benarkan. Maka dengan itu bertambah pula keimanan kita. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Dan ini semua jika kita perhatikan adalah seluruhnya al-a'mal al-qalbiyah. Perbuatan yang berkaitan dengan hati. Rasa takut itu ada di hati. Bertambahnya keimanan itu ada di hati. Ya, tawakal itu ada di hati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu 2 sifat berikutnya itu berkaitan dengan fisik, yaitu salat dan zakat, yang insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.